Rengoku atau yang bernama lengkap Rengoku Kyojuro adalah salah satu dari 9 Hashira di anime Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Rengoku merupakan Hashira api karena menggunakan teknik pernafasan api ketika bertarung melawan para iblis. Pernafasan teknik api juga merupakan salah satu dari 5 teknik pernafasan yang berasal dari pernafasan matahari langsung. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Dalam penampilan, Kyojuro adalah seorang dewasa muda bertubuh tinggi dan berotot atletik. Dia dikenal karismatik dan memiliki suasana optimisme yang besar. Memiliki senyum antusias terpampang di wajahnya hampir sepanjang waktu. Dia memiliki rambut kuning cerah panjang dengan garis-garis merah seperti api bersama dengan 2 poni sebahu dan 2 poni panjang dagu di sisi kepalanya. Alis bercabang hitam dan mata emas yang memudar menjadi merah dengan pupil putih. Kyojuro mengenakan seragam pembunuh iblis biasa yang warna hitam, yang terdiri dari jaket gakuran hitam, ikat pinggang putih di pinggangnya, dan celana Tatsuke Hakama. Selama ini dia mengenakan haori dengan pola gerai dan putih kuning dan tonjolan seperti api merah di ujungnya yang pernah dipakai ayahnya Shinjuro, dan kemungkinan besar ayahnya dipakai ketika mereka masing-masing adalah Flame Hashira atau Hashira api. Ketika dia pertama kali bergabung dengan korps pembunuh iblis, dia hanya mengenakan seragam pembunuh iblis biasa. Tetapi saat dia naik pangkat, Kyojuro mulai menggunakan haori yang benar-benar putih sebelum mengenakan yang bermotif api khasnya. Dan dari sifat kepribadiannya, Kyojuro sangat antusias dalam menjalankan tugasnya sebagai Hashira dan seringkali terlihat ekstrinsik. Dia juga ramah, murni hatinya, dan membanggakan teknik dan ilmu pedang yang luar biasa yang berasal dari latihan dan disiplin yang ketat. Dia adalah seorang pejuang terhormat yang berpegang kepada kode moral dan prinsip-prinsip yang ditanamkan ke dalam dirinya oleh ibunya di usia muda. Yang paling signifikan adalah keyakinan bahwa mereka yang terlahir kuat memiliki kewajiban untuk melindungi yang lemah. Kyojuro juga sangat mencintai keluarganya, menunjukkan rasa hormat dan kekhawatiran yang besar terhadap ayahnya, yaitu Shinjuro Rengoku. Meskipun dia tumbuh perlahan lebih agresif dan apatis terhadap Kyojuro, dia sangat mendorong dan optimis terhadap adik laki-lakinya, Shinjuro Rengoku. Hal ini lebih ditekankan selama kematiannya, di mana kata-kata terakhirnya untuk ayah dan adik laki-lakinya adalah "Jagalah tubuhmu dan ikuti impianmu, apapun yang terjadi." Di balik sikap antusiasnya, Kyojuro sangat logis dan cerdas secara taktis, bertindak cepat dan tepat dalam pertempuran, terutama ketika nyawa orang lain dipertaruhkan. Kyojuro sangat hebat dalam melihat bakat orang lain. Bahkan di Nezuko, setelah melihatnya mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dan melindungi orang lain. Meskipun dia sangat optimis, Kyojuro terkadang memiliki firasat bahwa orang-orang yang dia percayai akan mati, terutama teman-temannya yang sangat dia sayangi. Seperti yang dijelaskan di season 2 episode 1, dia memiliki reputasi yang sangat positif di antara sesama Hashira. Selama arc kereta iblis, kekuatannya ditampilkan ketika dia membela lebih dari 200 orang dari pembantaian oleh iblis. Dia berhadapan langsung dengan bulan atas ketiga, Akaza, dan bertarung langsung dengannya tetapi terluka parah. Dari pertarungan tersebut, meski Rengoku berhasil menyudutkan sang iblis atau Akaza sampai waktu di mana matahari akan terbit, tetap saja dengan kecerdasan Akaza, dia berhasil meloloskan dirinya dengan memotong tangannya. Hal tersebut membuat pengorbanan nyawa dari Rengoku menjadi sia-sia. Sang pilar api pun harus mati, dan sang iblis bulan atas berhasil kabur. Dari cerita yang ditampilkan di movie maupun di episode, menjadikan Rengoku sebagai Hashira yang pertama kali mati di dalam cerita anime Kimetsu no Yaiba. Dalam hal kemampuannya sebagai Hashira dari korps pembunuh iblis, Kyojuro adalah pendekar pedang yang sangat kuat. Bahkan iblis sekuat Akaza di peringkat atas ketiga mengakui kekuatan Kyojuro, bahkan menawarkan untuk mengubah Kyojuro menjadi iblis sehingga dia bisa melampaui batas kemanusiaannya dan menjadi lebih kuat. Dan hal itu adalah sesuatu yang hanya dia tawarkan kepada pendekar pedang yang kemampuannya dia yakini telah disempurnakan sepenuhnya.
Akaza juga memuji semangat pertempurannya dan menyatakan bahwa itu semakin dekat dengan domain supremasi, yang berarti bahwa dia hampir mendapatkan dunia transparannya, yang mana hal itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh segelintir pemburu iblis terkuat. Kyojuro memiliki indera yang sangat terasa, seperti ketika dia merasakan kehadiran Akaza yang sangat besar dan aura iblis yang dia gunakan untuk membedakan bahwa dia adalah peringkat atas. Kyojuro juga mampu merasakan kehadiran iblis lebih cepat dan lebih akurat daripada Tanjiro Kamado yang memiliki indera penciuman yang tajam ketika dia mendeteksi dua iblis tepat setelah yang lain di kereta sebelum orang lain menyadarinya. Di kemampuan alaminya, karena dia adalah Hashira dari Demon Slayer Corps, Kyojuro juga adalah salah satu pendekar pedang yang paling kuat dan terampil di seluruh organisasi. Penguasaan pedangnya paling baik ditunjukkan selama pertempurannya dengan Akaza, di mana dia mampu mempertahankan melawan peringkat atas bahkan ketika terluka parah. Kyojuro dapat bergerak dengan kecepatan tinggi yang bahkan pemburu iblis terlatih seperti Tanjiro tidak dapat melihat atau mengikutinya, dan bahkan dapat menyebabkan getaran dengan larinya tersebut. Kyojuro memiliki semangat yang tak gentar dan kemauan yang gigih yang bahkan mengesankan orang-orang seperti peringkat 3 atas Akaza. Sejak dia masih kecil, dia telah menanamkan kemauan dan semangat yang gigih dalam dirinya karena janjinya kepada mendiang ibunya. Bahkan ketika Akaza membuatnya kewalahan dengan serangan yang kuat, memberi Kyojuro luka yang berbahaya, dia tetap teguh dan teguh. Setelah Kyojuro kehilangan mata dan memiliki luka dalam yang disebabkan oleh Akaza, dia masih bisa bertahan. Dengan keras mengungkapkan keinginannya dan tekad yang teguh, dia juga mengatakan bahwa dia akan melindungi kehidupan orang-orang yang tidak bersalah lainnya apapun yang terjadi. Dan sebagai pendekar pedang yang berasal dari garis keturunan Hashira Api, Kyojuro memiliki akses ke generasi pengetahuan dan taktik tempur serta pelatihan dari Flame Hashira atau Hashira Api sebelumnya, seperti ayahnya Shinjuro Rengoku. Kyojuro juga bisa menguasai seluruh gaya pernapasan api hanya dengan membaca 3 jilid buku tentangnya. Dalam gaya pernafasannya, Kyojuro menggunakan sebuah gaya pernafasan yang diajarkannya kepadanya oleh Hashira Api sebelumnya, dan kemudian dikuasai dengan membaca buku instruksi yang ditinggalkan oleh Hashira Api sebelumnya di keluarga Rengoku. Sebagai Hashira Api, Kyojuro adalah pengguna pernapasan api paling terampil di generasinya. Dia menjadi sangat mahir dalam bertarung dengan gaya pernapasannya, bahkan mampu sendirian mengalahkan mantan peringkat 2 bawah yaitu Hairo, dan kemudian bertahan melawan peringkat 3 atas Akaza. Nah, berikut adalah kisah Kyojuro Rengoku dalam Kimetsu no Yaiba. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.